Saya bawa materi di banyak tempat. Habis orang bilang, pendeta, yo foto-foto dulu. Pas kami mau foto, saya bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Foto 3 orang nanti di Jakarta. Zaman maju begini masih percaya mati satu. Mau bunuh bapak ini gampang sekali. Langsung mati. Jemaat Tuhan, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman saat ini. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, terambil dari Yudas pasal 1. Ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihakimi. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun kemudian membinasakan mereka yang tidak percaya. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi dalam gelapan sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti itu, Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung hukuman api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya.
Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kuat sedikit, Shalom. Hari ini GPIB Petrus Jakarta Pusat merayakan ulang tahun ke 56. Itu sudah banyak atau masih sedikit? Sudah tua atau masih muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau cukup 56? Saudara-saudara, saya mau kasih tahu kita di awal bahwa kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Sama-sama, 1, 2, 3. Dewasa biologis itu waktu itu berat badan hanya 37. Sekarang 73. Itu dewasa biologis. Dewasa biologis itu waktu itu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut seperti ada 3 begitu. 1 di bawah, 1 di tengah. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, cocok ya gemuk. Ini berkaitan dengan pembangunan fisik. 56 tahun pembangunan fisik aman kok di Petrus. Saya lihat suara mulai turun. Aman? Kedua, dewasa psikologi. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau Tuhan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tersinggung mau keluar bikin gereja sendiri di sebelah situ. Ada begitu di Petrus? Ada. Oh tidak ada? Mantap lah. Di Kupang itu kalau ada orang suka tersinggung di banyak orang, kalau suka tersinggung orang biasa bilang begini. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bergereja. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita dibaptis dan menjadi Kristen, agama Kristen. Dewasa iman. Itu kira-kira begini, ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilogram. Anak 3 tahun bisa pikul meja 10 kilo? Tidak. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah anak atau meja. Nah itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis. Merengek-rengek meminta masalah berubah. Dan dia tahu. Kalau Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Saudara punya masalah? Memang tidak usah omong. Saya lihat ya ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya mudah-mudah harapan menikah umur 28. Kenyataan 34. Ya, harapan menikah dengan dia. Kenyataan dia nikah dengan kita pun teman paduan suara. Menjengkelkan. Ya, banyak masalah. Tapi masalah bukan masalah. Cara menangani masalah yang biasanya jadi masalah. Karena itu orang dewasa iman lebih bijaksana ketika berurusan dengan masalah demi masalah. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman itu tidak akan meminta orang lain berubah. Hampir-hampir dia tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meminta orang lain berubah. Lupa untuk merubah diri sendiri. Padahal kalau kita sepakat bahwa kehadiran gereja harus memberi pengaruh dan perubahan bagi dunia. Maka harus dimulai dari perubahan pribadi-pribadi. Sebagai orang-orang yang diutus Tuhan di tengah-tengah dunia. Ubahlah ini dunia oleh pembaharuan budimu. Karena itu akan menjadi bagian yang penting yang terus-menerus akan mewarnai perjalanan bergereja. Termasuk Petrus di 56 tahun ini. Saudara-saudara pakai logat di Kupang terutama orang-orang Alor. Ibu masih dompung kampung itu. Orang suka bertanya begini. 56 tahun jadi? 56 tahun jadi kenapa? Di 56 tahun itu apa yang kemudian sudah
atau yang sementara kita lakukan sebagai persekutuan bergereja 56 tahun. Hari ini saudara-saudara di seluruh GPIB membaca bagian ini. Yudas pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Yang sama-sama kita tahu bahwa dimulai dari kegelisahan Yudas untuk jemaat mula-mula. Kenapa? Karena ada banyak penyesat. Ada banyak hal yang mengajarkan tidak benar. Dan itu menggelisahkan Yudas. Dia ingin sekali untuk memperingatkan kepada jemaat-jemaat. Jemaat itu memang harus selalu dikasih ingat. Walaupun kadang-kadang banyak orang tidak mau lagi ditegur, tidak mau lagi diingatkan. Tapi memang jemaat harus dikasih ingat. Paling tidak saudara-saudara untuk pembacaan ini. Beberapa hal ini penting untuk direnungkan sebagai bagian memperingatkan sesuatu kepada jemaat. Supaya di usia 56 tahun dan seterusnya betul-betul jemaat mengikuti apa yang seharusnya. Pertama, diingatkan kepada jemaat tentang iman. Tentang apa? Iman. Di tengah-tengah dunia yang terus berubah ini, bahkan di zaman yang sudah sangat maju, iman itu penting. Hafal, ikut yang pendeta bilang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar. Dasar itu fondasi. Teori tentang fondasi bilang begini. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Fondasi dari apa? Fondasi dari harapan. Harapan itu apa? Harapan itu visi. Harapan itu cita-cita. Harapan itu idealisme masa depan. Saudara mau jadi gubernur Jakarta periode 2080. Silakan. Itu visi. Itu cita-cita. Saudara mau jadi orang paling kaya di Indonesia. Silakan. Itu cita-cita. Silakan. Saudara mau jadi yang ibu-ibu ya nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Silakan, itu cita-cita. Yang menjadi pergumulan adalah di atas dasar apa saudara meletakkan harapan itu. Karena ada banyak orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus pun. Mereka ingin menjadi gubernur Jakarta 2080. Mereka juga ingin menjadi orang paling kaya di Indonesia. Dan yang ibu-ibu, yang nona-nona ingin menjadi wanita tercantik. Ingat juga ini jemaat ini. Yang membedakan adalah dasar. Lanjutannya bilang begini. Bukti dari yang kelihatan atau tidak kelihatan. Kelihatan atau tidak kelihatan. Nah ini repot ini. Karena zaman sekarang orang butuh melihat baru percaya. Kalau tidak melihat bagaimana dia percaya. Tapi sekarang bagaimana kita menjelaskan. Saudara, arsitek, tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Nama siapa dia? Kita mau minta tolong. Arsitek itu waktu dia mau gambar sebuah bangunan. Bangunan belum ada. Tapi dia taruh dulu di kepala. Menghadap mana ini bangunan? Pintu di mana? Jendela di mana? Tangga di mana? Ada berapa ruangan? Semua ditaruh di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan itu dia gambar di satu kertas. Mulai kelihatan. Dari yang kelihatan itu kemudian dibangunlah satu bangunan. Setelah bangunan itu jadi. Banyak orang kan suka foto-foto di depan bangunan baru toh. Saya mau tanya. Yang foto-foto depan bangunan itu. Orang tahu itu titik-titik terkuat dari bangunan itu. Tahu atau tidak? Siapa yang paling tahu? Arsitek. Dan orang yang mengerjakan. Dan dengan sangat rendah hati Alkitab mengatakan. Dan kamu adalah gambar dan rupa Allah. Dia yang paling tahu di mana titik-titik terkuat dari jemaatnya. Dia yang paling tahu titik-titik terlemahnya. Karena itu jemaat mesti dikasih ingat tentang iman itu.
Membedakan orang beriman dan tidak beriman itu gampang. Kalau ada mobil jalan dari sini ke Bandung, celaka di jalan, 2 orang yang selamat, 1 beriman, 1 tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung, yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Di satu peristiwa yang sama, yang beriman akan mengatakan untung, yang tidak beriman akan mengatakan untung. Petrus ini lebih banyak untung Tuhan atau untung saya? Renungkan saja, tidak usah omong. Satu hari Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi supaya nanti orang tanya, GPIB Petrus itu siapa yang bangun? Bukan saya. Tapi bayangkan kalau kita tanya GPIB Petrus itu siapa yang bangun? Bukan saya, coba kamu cek saja. Hai, itu mulai masuk itu dia. Mulai masuk itu. Kalau kita tanya, siapa bangun GPIB Petrus? Tapi saudara macam berat ucap itu. Bukan saya. Tidak, hampir-hampir kita ingin mengatakan tidak ada jasa dari kita. Kalau saudara melayani dengan baik, luar biasa. Bukan saya. Sama-sama 1, 2, 3. Saudara menyanyi bagus. Bagus. Bukan saya. Tapi, wah berat juga ini. Menyangkal diri itu. Pada saat semua orang ingin menyatakan dia berjasa. Justru tentang iman dia mulai dengan mengatakan, bukan saya. Bayangkan kalau ada orang satu sakit-sakitan, tidak punya apa-apa, tidak punya pakaian, dia datang pada saudara, saudara tolong dia. Singkat cerita dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Banyak orang diberkati dengan kesaksian. Dan tiba-tiba berita itu sampai ke telinga saudara. Kira-kira saudara bilang apa? Waktu itu datang sini semua mati pak. Untung, nah ini mulai kacau ini. Mulai kacau ini. Saudara-saudara, hal itu serius. Serius itu. Karena banyak orang mulai meninggalkan iman. GPIB lagi bergumul betul-betul dengan AI. Tema-temanya berkaitan dengan itu. Satu hari kami berdiskusi. Dan orang bilang begini, pendeta. Satu hari jemaat tidak butuh lagi pendeta. Kenapa tidak butuh? Karena semua tugas pendeta, khotbah pendeta, penumpangan tangan dan lain-lain sudah bisa dilakukan oleh robot. Tidak butuh pendeta lagi, harus siap pastori lah. Pusing. Saya bilang tidak. Sampai selama-lamanya pendeta masih dibutuhkan. Kenapa? Robot bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh pendeta. Tapi robot tidak pernah mendasarkan itu pada iman kepada Yesus Kristus. Kenapa saudara diteguhkan pernikahan di sini? Karena saudara beriman kepada Kristus. Dan saudara butuh sebuah lembaga yang bukan sekedar lembaga sosial. Tetapi yang di dalamnya berisi orang-orang beriman untuk mengatakan, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya meneguhkan nikah saudara. Bahkan, cinta saudara tidak pernah menjadi dasar dari rumah tangga saudara. Alkitab mengatakan yang menjadi dasar dari rumah tangga Kristen adalah kasih Kristus. Bukan saudara. Jadi harusnya tambah iman di waktu yang semakin dipertanyakan. Tidak melihat tapi percaya. Saudara, yang menarik ini, kekristenan itu ada 3 tingkatan. Berapa tingkatan? 1 dalam kaitan dengan pemberitaan. Beragama tapi tidak beriman. Sama-sama, 1, 2, 3. Orang beragama tapi tidak beriman itu untuk Kristen dia sudah lama Kristen. Untuk baptis dia sudah ikut orang lain. Sudah baptis 4 kali mungkin tuh 5 kali. Tapi beriman belum tentu. Kenapa? Di Indonesia
Agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Di KTP kan harus tulis agama. Mau tidak mau harus tulis agama. Mau jadi polisi harus ada agama. Mau jadi tentara mesti ada agama. Mau jadi anggota dewan mesti ada agama. Mau jadi wali kota mesti ada agama. Mau jadi pendeta ya mesti ada agama. Semua orang menjadi beragama. Beriman belum tentu. Contoh, ini contoh-contoh lama yang saudara dengar. Tapi saya mau kasih ini. Kalau tangan kanan gatal artinya di Jakarta masih percaya. Kalau tangan kanan gatal dapat uang. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng pasti kaya raya. Karena itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Sama-sama, 1, 2, 3. Ora et labora itu artinya apa? Ora et labora. Itu dia penilai hanya 75 itu. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Nilai 75. Mau yang 100? Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Sama-sama 1, 2, 3. Ora et labora artinya itu betul itu. Jangan balik doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga, tidak bisa bekerja, bagaimana dapat berkat? Tuhan memberi makan pada burung pipit tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Itu burung mesti keluar cari. Kerja, bukan gatal, kerja supaya dapat. Saya bawa materi di banyak tempat. Habis orang bilang, pendeta, yo foto-foto dulu. Pas kami mau foto, saya bilang, jangan 3 orang, jangan 3 orang. Foto 3 orang nanti di Jakarta. Zaman maju begini masih percaya mati 1. Mau bunuh bapak ini gampang sekali. Langsung mati. Mengerikan itu. Mengerikan itu. Saya tidak tahu di Jakarta, saudara. Kita besar dalam sebuah sugesti yang menarik ini. Kalau keluar dari rumah jalan agak jauh, tiba-tiba rasa BAB. Ambil apa? Di Jakarta juga begitu. Saudara yakin ambil batu berapa itu? Berapa? Hemat sekali. Saudara yakin kalau batu menyelesaikan masalah BAB? Di GPIB Petrus ini ada toilet. Kenapa tidak kasih turun batu bareng dua? Ada yang salah dari cara kita beriman. Ada yang salah. Beragama tapi belum tentu beriman. Bagaimana kita tidak ingatkan? Saya tegur banyak jemaat. Banyak saya tegur. Soal apa? Saudara percaya sebagai orang beriman bahwa berkat itu Tuhan atur? Percaya? Tapi ada yang di DP tempat usaha itu ada kucing yang... Nah, untuk apa sekarang saudara menyebut diri sebagai orang percaya? Karena itu harus diingatkan. Dan kadang-kadang jemaat tidak suka dengar. Tapi kalau tidak diingatkan. Banyak jemaat bergereja untuk mendapatkan kepuasan. Dan bukan kemuliaan. Kalau khotbah tidak pas dan dia pun mau, dia tidak mau dengar. Minggu depan dia tidak datang. Bila perlu bergereja pun dia pulang. Karena dia cari kepuasan. Padahal dunia ini menjadi serius untuk kita gumuli dia secara iman. Bertahun-tahun beragama tapi belum tentu beriman. Hal-hal yang seperti tadi kita bisa sugesti begitu rupa untuk kita meyakini bahwa itu bisa.
Tapi untuk meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih banyak orang butuh data-data tambahan untuk percaya bahwa Yesus Tuhan. Kita bisa berefleksi di 56 tahun ini. Tentang iman itu saudara, yang menarik dari pernyataan dalam pembacaan tadi adalah iman itu memang Tuhan berikan. Tapi bagi mereka yang sudah dikuduskan. Kuduskan. Saya suka pakai kata ini. Kata kuncinya adalah kudus. Sama-sama, 1, 2, 3. Menjaga kekudusan. Kenapa kudus dan menjaga kekudusan menjadi penting? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kudus itu sama dengan terang dan tidak kudus itu sama dengan gelap, maka yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Pak Pendeta, saya punya teman itu tidak menjaga kekudusan Pak Pendeta, tapi dia punya pelayanan banyak. Kita hanya sekedar aktivis pelayanan. Pendeta Yandi khotbah setiap hari, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Kita sibuk menjawab jadwal-jadwal. Saudara paduan suara menyanyi tiap hari, ganti-ganti seragam. Menyatu dengan Tuhan, belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Pemain musik ini main bagus sekali, tiap hari bagus, menyatu dengan Tuhan, belum tentu tidak menjaga kekudusan. Penatua diaken melayani bagus, setia sekali sepanjang periode, menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan, kan itu syarat. Jemaat ini mungkin paling setia hadir dalam ibadah-ibadah. Mungkin saudara akan disebut maha hadir. Semua ibadah di Petrus saudara ikut. PKLU ikut, PKB ikut. Pokoknya semua menyatu dengan Tuhan. Belum tentu kalau tidak menjaga kekudusan. Kalau kita diterang, bisa melihat orang di gelap? Bisa atau tidak? Orang di gelap bisa melihat kita diterang? Lalu kenapa kadang-kadang orang sudah diterang dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini. Apa itu? Kalau sudah begini sedikit lagi, lama-lama mengintip berjamaah itu. Hanya soal satu, kekudus. Saudara, tema kita itu kan kekuatan apa? Yang Yesaya 40 itu. Pokoknya yang kekuatan dari Tuhan. Dasar kau saya lihat supaya salah. Allah sumber kuatku. Itu bukan soal tenaga saja. Tapi kekuatan untuk tinggal tetap dalam percaya. Tidak ada orang bisa mengandalkan dirinya untuk tinggal tetap dalam percaya. Dia harus mengandalkan Tuhan untuk tetap percaya. Saudara, kalau kita andalkan kekuatan kita, makin kuat kita pegang tangan Tuhan, makin cepat kita lepaskan. Mestinya kita membiarkan Tuhan memegang kita. Kadang-kadang sebagai manusia jari-jari kita seperti mau terlepas. Tapi tangan Tuhan tetap memegang kita. Amin. Baru menyanyi dompu lagu. Tak ku tahu kan hari esok. Sudah tidak usah lanjut lagi terus. Tapi supaya begitu. Nah, bagaimana Tuhan pegang kita? Jaga kekudusan. Supaya tetap menyatu. Anak-anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Terang mantap? Mantap atau tidak? Mulai ragu dan terang. Terang mantap? Yes. Oke. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Ada rahasia negara apa yang mesti dibicarakan dalam gelap gulita tadi? Gitu. Nah, saudara-saudara, saya kira itu menjadi penting. Itu peringatan pertama dari Yudas untuk jemaat tentang iman. Dan mesti kasih ingat. Kasih ingat. Saudara,
Ada satu orang tahu, tapi belum tentu bisa melakukan toh. Ada banyak kami pendeta, dan sekarang bukan pendeta saja. Kita bisa tahu informasi Alkitab itu dari Kejadian sampai tahu semua. Tahu. Bahkan bermunculan di media sosial tuh orang-orang, kita rasa dia terlalu pintar lah. Menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Ya itu harus diingatkan. Itu pesan pertama dalam teks itu. Kedua, dia ingin sampaikan bahwa hati-hati bahwa di tengah-tengah persekutuan itu ada penyusup. Ada penyusup yang menyalahgunakan kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan untuk kita diselamatkan. Dia susupi dengan sejumlah hal untuk memuaskan kedagingan. Hati-hati. Mungkin ada orang yang secara sengaja begitu. Tetapi kadang-kadang tidak juga secara sengaja. Tapi kita terbiasa dengan sebuah kondisi. Saudara-saudara, akhirnya bukan saja dia memuaskan dirinya. Tetapi pembacaan tadi mengisyaratkan dia menyangkali satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu Yesus. Dan itu ada di tengah-tengah jemaat. Bayangkan kalau orang tidak kuat beriman kepada Yesus. Baru bicara sedikit orang terganggu dengan iman. Anak muda ketika sudah mencintai orang lain yang tidak percaya pada Yesus, gampang sekali untuk kita meninggalkan Yesus. Penyangkalan ini bisa terjadi paling tidak untuk 4 hal. Pertama, penyangkalan itu bisa terjadi ketika penganiayaan itu datang. Waktu penindasan, penganiayaan itu datang. Orang yang mengaku beriman pun bisa meninggalkan Yesus. Bukan karena tidak tahu. Tahu. Tapi mempertahankan iman Yesus itu. Kedua, bisa terjadi demi kesenangan. Kesenangan pribadi yang memuaskan keinginan-keinginan kita secara manusiawi. Kedagingan kita. Orang bisa menyangkal Yesus. Ketiga, penyangkalan itu bisa terjadi ketika orang tidak mampu menghubungkan antara hari Minggu dan hari Senin. Hari Minggu itu dia melayani luar biasa, berapi-api, berair-air. Minggu. Senin dia gila. Sampai Sabtu, tiba-tiba dia sembuh lagi untuk Minggu. Itu dia persoalan. Gitu bisa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku mengikuti cara-cara yang aku lakukan. Yohanes pasal 14, saudara baca sampai ayat 12. Dia tahu begitu. Yang percaya pada Yesus akan melakukan seperti apa yang Yesus buat. Tindakan yang nyata. Hari Minggu dia bisa bilang, haleluya. Hari Senin itu dia seperti halilintar. Dalam tindakan. Saya mau tanya, saudara di sini semua percaya Yesus? Mantap. Mengikuti yang Yesus buat? Contoh. Satu saat Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau ada yang berzina, uruslah pakai cara Yesus. Karena kita mengaku mengikuti Yesus. Ini perempuan berzina kena tangkap, dibawa kepada Yesus. Menurut tradisi setempat, dia mesti dilempar sampai mati. Yesus bilang, siapa rasa diri tidak berdosa silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Dan Yesus tanya, orang di mana? Sudah pulang Bapak. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pernyataan.
engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan sekarang bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Amin. Sekarang saya mau tanya, suami-suami, satu saat ketahuan istri selingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Mama, pergilah dan jangan berbuat. Bisa? Bisa? Wih, kami Timur susah. Pergilah dan jangan pulang lagi. Istri-istri, di sini tidak ada yang bersuami. Ini SMA semua ini. Ibu-ibu, satu saat ketahuan suami berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Cari suami baru yang papa, pergilah dan jangan berbuat dosa. Itu pasti beliau langsung puji Tuhan. Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Yesus, maka Yesus mesti kelihatan di dalam hidup dan tindakanmu. Amin kah? Kadang-kadang penolakan itu juga bisa terjadi. Penolakan terhadap Yesus bisa terjadi. Dengan orang menarasikan sebuah gagasan yang bertentangan dengan keyakinan iman. Menarasikan gagasan yang bertentangan. Dalam gagasan iman kita tentang Yesus, kita mengatakan dia Tuhan yang menjadi manusia. Tapi ada orang bisa menarasikan begitu rupa supaya seolah-olah Yesus adalah manusia yang kita jadikan Tuhan. Gagasan yang dibuat bertentangan. Hati-hati dengan narasi. Narasi itu bisa membuat kita gagal percaya pada Yesus. Anak sekolah minggu dong ini ajar menyanyi. Gagasan Alkitab dan iman tentang keselamatan adalah keselamatan terjadi karena kasih karunia. Pemberian cuma-cuma. Semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah berdosa. Siapa berani paksa Tuhan menyelamatkan? Tidak ada. Jadi kalau sampai Tuhan menyelamatkan kita, semata-mata itu hanya karena kasih karunia. Anak-anak diajar. Sehingga pilih lagu juga jangan yang apa itu? Nanti masuk surga. Tidak ada gagasan tentang upah untuk keselamatan. Untuk keselamatan ya. Mau berkat lain itu ada silakan. Tapi gagasan tentang keselamatan upah tidak. Karena kita diselamatkan bukan karena kita orang baik. Seluruh kebaikan itu hanyalah sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan. Hati-hati dengan narasi. Di zaman yang sangat terbuka, media sosial terbuka begini, ini kan saudara tahu, seluruh jemaat ini dengar semua pengajaran. Hati-hatilah. Banyak-banyaklah bertanya kepada Tuhan melalui persekutuan bersama. Jangan saudara kemudian percaya pada narasi-narasi semata. Ingat, pada titik tertentu tentang iman, tentang keyakinan kita pada Tuhan tidak bisa dinarasikan. Dia butuh percaya. Dan untuk sebuah kebenaran percaya, kita tidak butuh persetujuan. Saya ulang. Untuk sebuah kebenaran percaya kita tidak butuh persetujuan. Saya percaya kepada Yesus. Ada yang tidak setuju. Tidak apa-apa, saya tidak butuh persetujuan. Dengan argumentasi apapun. Saudara, satu waktu ketika kebangkitan Yesus, ada kisah tentang Maria Magdalena yang pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Situasi itu situasi yang berat. Penuh ketakutan. Digambarkan mereka yang dekat dengan Yesus seperti anak ayam yang kehilangan induknya.
Pertanyaannya, kenapa Maria mau pergi ke tempat itu? Di situasi yang tidak baik-baik saja itu. Jawabannya adalah Lukas pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa Maria Magdalena itu adalah seorang perempuan yang tadinya kerasukan 7 roh jahat. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Setelah penyembuhan itu, dia memberikan hidupnya, dirinya untuk melayani Yesus. Bahkan apa yang ada padanya, hartanya. Berdasarkan pengalaman perjumpaan iman itu, dia pergi mencari Yesus. Kalau begitu, pertanyaannya adalah saudara punya pengalaman iman dengan Yesus atau tidak? Karena pengalaman itu yang akan menegaskan kita tetap percaya pada Yesus. Bukan narasi, pengalaman dengan Yesus. Banyak orang minta saya debat. Saya bilang saya bodoh, saya tidak tahu. Tapi selanjutnya saya tanya, saudara punya pengalaman iman dengan Yesus? Tidak. Kalau begitu kita tidak usah bicara. Bagaimana saya punya pengalaman iman dengan Yesus? Akan meyakinkan seseorang yang tidak punya pengalaman iman dengan Yesus. Tidak usah. Tidak mau buang-buang waktu untuk itu. Bangunlah keyakinan dengan pengalaman-pengalaman kita. Bapak Ibu majelis, penatua diaken ini melayani seberapa tahun. Adakah pengalamanmu dengan Yesus? Yang menyanyi, yang main musik ada pengalaman dengan Yesus. Orang-orang tua di PKLU ini yang pengalaman dengan Yesus apa? Ada atau tidak? Anak-anak tanya orang ada pengalaman dengan Yesus atau tidak? Karena pengalaman-pengalaman pribadi dengan Yesus yang memungkinkan kita berkumpul bersama dalam sebuah persekutuan. Sebagai orang yang punya relasi personal dengan Tuhan, baru datang pada persekutuan bersama. Kalau tidak, kita menghancurkan persekutuan itu. Terakhir, ketiga. Diingatkan kepada jemaat waktu itu 3 hal. Satu tentang bangsa Israel yang setelah 430 tahun dibebaskan dari Mesir. Tapi kemudian tidak semua masuk Kanaan. Kedua, malaikat yang tidak setia. Ketiga, Sodom Gomora. Peringatan. Tapi di zaman ini saya tidak akan menitik beratkan pada hukumannya. Karena tema kita tentang Allah sumber kuatku, maka yang kekuatan paling kuat di mana kita mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Allah yang menolong kita bukan pada hukumannya, tapi pada kasih-Nya. Sekaligus mendorong jemaat supaya kalau jemaat mau kuat, lebih banyak lihat pada kasih dan bukan pada pengkhianatan. Mata yang hanya melihat pada kelemahan tidak akan punya kekuatan. Hidup yang hanya tertuju pada kerusakan tidak akan pernah melihat kebaikan. Manusia yang terlalu banyak pakai waktu untuk melihat kelemahan orang lain, dia kehilangan banyak waktu untuk menilai kelemahannya sendiri. Ada satu ibu bilang saya, pendeta, saya kok susah sekali ya mau mengampuni saya punya suami ya. Saya yakin ibu susah untuk ampuni. Karena yang ibu taruh di sini ini dia punya mabuk, dia punya selingkuh, dia punya pukul, ibu taruh di sini. Tidak ada lagi dia punya kebaikan. Tidak ada. Karena yang kita isi di sini semua yang tidak baik. Tentang Tuhan walaupun itu menjadi peringatan bagi kita. Lihat ini hanya sebagai peringatan. Tapi jangan saudara melakukan sesuatu karena ketakutan. Injil itu pembebasan. Supaya ada anak muda datang dan pendeta Yandi, saya ini merasa manusia paling berdosa. Adik, pendeta juga orang berdosa, tapi jangan takut karena cinta Tuhan lebih besar kita dua punya kesalahan. Itu Injil, pembebasan. Bayangkan kalau anak muda ini datang dan pendeta Yandi, saya merasa saya ini manusia paling berdosa. Ya, saya lihat engkau muka-muka berdosa ini sesungguhnya.
Engkau ini kalau tidak bertobat kaki tangan akan patah semua. Wih. Akhirnya dia, kalau dia malas datang main musik di gereja, tapi ini rajin-rajin. Jangan kasih takut dia, bilang, nanti Tuhan akan ambil itu jari-jari semua. Terpaksa dia datang, dia takut jari hilang. Bahasa yang dipakai itu bahasa yang positif, yang baik. Oh iya, karena tadi tentang Tuhan itu yang kita ingat apa ya? Bukan hukuman, tapi apa? Kasih. Karena kasih yang besar itu dia rela memberikan putranya. Supaya kita yang percaya ini tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa penghukuman itu ada, itu soal lain. Saya ingin menegaskan pada jemaat di usia 56 tahun. Arahkanlah hidupmu kepada kasih. Saudara tahu, kasih itu yang memungkinkan kita rindu. Rindu-rindu datang gereja, rindu-rindu baku dapa berjumpa. Kasih itu yang membuat kita saling merawat. Kasih itu yang memungkinkan kita merendahkan. Kasih itu yang membuat orang tua itu berkorban bagi anak-anaknya. Orang tua ini bisa bilang, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua itu ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai ngomong ikat perut itu bukan berarti orang mau pakai stagen. Tapi dalam kasih itu dong berhutang untuk anak-anak. Hei anak muda, kamu punya HP, ada pegangan handphone. Utang itu. Utang. Karena kasih. Kamu datang di gereja ke kampus pakai motor, pakai oto. Utang. Orang rela berutang. Ada banyak orang tua ini berurusan dengan petugas koperasi. Untuk anak-anak. Hanya dengan kasih itu kita bisa gitu. Orang kalau tidak ada kasih itu yang tersinggung cepat-cepat. Persetan. Pernah dengar itu kata persetan? Atau sendiri ucap? Persetan itu terdiri dari dua suku kata. Yaitu par dan setan. Par itu artinya teman dekat. Besti. Dan setan yang artinya setan. Jadi persetan berarti teman dekat dengan. Lebih baik pertuhan. Pertuhan sajalah. Orang kalau seucap persetan itu kan dia tidak mau ada. Dia mau lepas tanggung jawab. Sudah kamu melayani. Sudah saya berhenti. Sudah. Kamu menyanyi. Saya tidak menyanyi lagi. Kan banyak di paduan suara itu kan tersinggung. Toh. Padahal dia datang Senin. Nanti Senin depan baru dia datang lagi. Omong tersinggung. Urus orang banyak-banyak begini. Kan harus ada aturan. Betul kok tidak? Tapi banyak jemaat tidak mau diatur. Tidak mau. Di rumah ada aturan atau tidak? Di jalan, di pasar, di kampus, di kantor. Lalu di gereja bebas-bebas. Tidak usah ada aturan. Tidak usah itu. Bagaimana? Ada jemaat bisa ancam kami pendeta. Kalau gemit tidak mau urus kami ke gereja. Saya bilang, urus ini. Di GPIB ada katekisasi. Kami berapa tahun itu kalau katekisasi? Berapa? 1 tahun. Berapa kali tidak pertemuan tidak bisa ikut CD? 3 ya, tidak tatap muka 3 kali tidak. Kami di kampung itu ada yang datang. Tanya, pendeta, Desember ini ada CD? Ada. Kita pun anak itu yang sekolah dokter itu yang di Jakarta itu. Pintar sekali, dia terlalu pintar. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Dia kenapa? Dia mau pulang, Desember ini dia mau pulang. Dia mau pulang. Puji Tuhan tahun ini dia Natal dengan papa mama. Itu sudah pendeta. Jadi bolehkah pendeta langsung tabis kok? Tidak bisa begitu. Tersinggung dia papa mama.
Mau keluar, mau jadi pendeta sendiri, mau tabis dia buah anak di situ. Wah. Orang lain punya anak boleh ikut sampai tidak 3 kali tidak tatap muka, tidak boleh. Dia terlalu apa? Baru cerita waktu itu kita pun nenek yang bangun ini ya. Itu sudah bukan untun Tuhan. Jadi, iman ini dia cerita banyak toh. Ini orang beriman semua kan. Selamat hari jadi ke-56. Teruslah percaya, teruslah bersekutu karena dalam persekutuan dengan Tuhan tidak ada jeripaya yang sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Kita saat teduh, kita tunduk kepala sedikit, masing-masing menyatakan apa yang ada dalam hatinya buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras.